Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan membahas tentang metode terbuka di pertemuan yang kelima. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang metode tertutup ya. Saat ini saya akan membahas tentang metode terbuka. Nah, di mana metode terbuka ini yang pertama diperlukan tebakan awal, yang kedua XN-nya dipakai untuk menghitung XN plus 1. Lalu hasilnya dari metode terbuka dapat dikonvergen atau divergen. Lalu metode terbuka ini mempunyai 3 metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Oke, yang pertama saya akan membahas metode iterasi sederhana. Metode iterasi titik tetap atau iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Cari akar dengan pertidaksamaan sebagai berikut ini. XK plus 1 sama dengan G XK, di mana K-nya itu adalah 0, 1, 2, 3 dengan X0 asumsi awalnya sehingga diperoleh barisan berikut ini. Ada X0, X1, X2, X3, dan seterusnya yang diharapkan menjadi konvergen ke akarnya. Jika GX, AB, dan minus 1 kurang dari GX kurang dari 1 untuk setiap X, AB, maka titik tetap tersebut tunggal dan iterasinya akan konvergen menuju akar. Metode iterasi titik tetap merupakan metode penyelesaian persamaan nonlinear dengan cara menyelesaikan setiap variabel X yang ada dalam suatu persamaan sebagian yang lain sehingga diperoleh X, GX, X sama dengan GX. Oke, untuk masing-masing variabelnya X. Sebagai contoh, untuk menyelesaikan persamaan X plus EX sama dengan 0, X plus EX sama dengan 0, maka persamaan tersebut perlu diubah menjadi X sama dengan EX, X sama dengan EX, atau GX sama dengan EX, GX sama dengan EX. Maka secara grafis, metode ini dapat diilustrasikan seperti gambar berikut ini. Nah, untuk algoritma dari metode iterasi titik tetap, yang pertama kita definisikan fx dan gx. Lalu yang kedua, tentukan nilai toleransi E dan iterasi maksimum atau N. Tentukan tebakan awal x0. Lalu untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau fx iterasi lebih besar dari E atau nilai toleransi xi sama dengan gxi kurangi 1, maka hitung fxi. Lalu yang terakhir, akar persamaannya adalah x terakhir yang diperoleh. Nah, untuk iterasi satu titik sederhana mengatur kembali dari fungsi fx sama dengan 0 sedemikian sehingga x berada pada ruas kiri persamaan x sama dengan gx. Nah, di sini ada contoh fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0 ditulis kembali sebagai x sama dengan gx. Maka x sama dengan x kuadrat dikurangi 2 atau x akar x plus 2, atau bisa juga dengan x sama dengan 1 plus 2 dibagi dengan x. Lalu contoh lainnya, fx sama dengan e pangkat min x dikurangi dengan x, di mana fungsi dipisahkan dan dinyatakan dalam bentuk persamaan xi plus 1 sama dengan gxi sebagai xi plus 1 sama dengan e pangkat xi dengan tebakan awalnya x0 sama dengan 0, maka iterasi dapat menghasilkan sebagai berikut ini, di mana kesalahan relatif itu kira-kira 0,5 sampai 0,6 dari kesalahan iterasi sebelumnya. Maka hal ini disebut dengan konvergensi linear. Lalu yang kedua ada metode Newton-Raphson. Nah, metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 dapat dituliskan dengan rumus berikut ini. Xn plus 1 sama dengan Xn dikurangi F kali Xn dibagi F pangkat 1 kali Xn.
Nah, untuk grafik dari metode Newton-Raphson sebagai berikut ini. Selanjutnya, algoritma dari metode Newton-Raphson, yaitu ada 6. Yang pertama, definisikan dulu fungsi fx dan f pangkat 1x. Lalu yang kedua, tentukan toleransi error E dan iterasi maksimum atau N. Lalu tentukan nilai pendekatan awal x0. Yang keempat, hitung fx0 dan f pangkat 1 x0. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau fxi lebih besar dari E, maka hitung fxi dan f pangkat 1 xi, di mana xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi dibagi dengan f pangkat 1 xi. Lalu yang terakhir, akar persamaannya adalah nilai xi yang terakhir diperoleh. Lalu contohnya di sini ada persamaan x minus e pangkat min x sama dengan 0. Nah, di sini untuk iterasi yang ke 0 atau ini ya, yang x0 sama dengan 0, lalu errornya 0,00001. Maka kita bisa mendapatkan di sini ada iterasi, ada x, ada fx dan f pangkat 1x. Nah, selanjutnya untuk kelemahan dari metode Newton-Raphson harus menentukan turunan dari fx. Karena kita menentukan titik awal hanya satu, maka sering didapatkan atau ditemukan akar yang divergen. Hal ini disebabkan karena dalam menentukan xi yang sembarangan ternyata dekat dengan titik belok, sehingga fxi dekat dengan 0. Akibatnya xi plus 1 sama dengan xi kurangi fxi dibagi dengan f1 xi menjadi tidak terhingga atau tak tentu, sehingga xi plus 1-nya itu semakin menjauhi dari akar yang sebenarnya. Lalu, jika xi dekat dengan titik ekstrim atau puncak, maka turunannya dekat dengan 0. Akibatnya, x1 plus 1 akan semakin menjauhi dari akar yang sebenarnya. Kadang-kadang fungsi tersebut itu tidak punya akar, tapi ada penentuan harga awal, sehingga sampai kapanpun tidak akan pernah ditemukan akarnya. Lalu yang terakhir yaitu metode secant, metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 dituliskan dengan rumus xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dibagi dengan f pangkat 1 xn. Kelemahan dari metode Newton-Raphson adalah evaluasi nilai turunan dari fx, karena tidak semua fx mudah dicari turunannya. Suatu saat mungkin saja ditemukan suatu fungsi yang sukar dicari turunannya. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperkenalkan metode secant. Metode secant memerlukan dua tebakan awal yang tidak harus mengurung atau mengapit akar. Yang membedakan antara metode secant dengan metode Newton-Raphson adalah menentukan sebuah akar dari suatu fungsi dalam menentukan besarnya xi plus 1. Xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi kali xi kurangi 1 kurangi xi dibagi dengan fxi kurangi 1 dikurangi fxi. Nah, untuk grafiknya dari metode secant ada sebagai berikut ini ya. Untuk penyelesaian menggunakan algoritma metode secant ada 8. Yang pertama, definisikan dulu fungsi fx, lalu definisikan toleransi error atau E dan iterasi maksimumnya atau N. Lalu yang ketiga, masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar yaitu x0 dan x1. Nah, sebaiknya gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya. Titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Lalu yang keempat, hitung fx0 dan fx1 sebagai y0 dan y1. Lalu yang kelima, untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau fxi dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini. Lalu hitung yi plus 1 sama dengan fxi
XI plus 1. Yang terakhir, akar persamaannya adalah nilai X yang terakhir. Nah, selanjutnya hitung salah satu akar dari fx sama dengan e pangkat x dikurangi 2 dikurangi x kuadrat dengan tembakan awalnya 1,4 dan 1,5, dimana errornya 1%. Nah, jadi penyelesaiannya untuk menggunakan metode second, yang pertama kita hitung xi kurangi 1 sama dengan 1,5, di mana fxi kurangi 1 sama dengan 0,2317. Jadi xi nya 1,5 dan fxi nya 0,2317. Selanjutnya xi plus 1 sama dengan 1,5 dikurangi 0,2317 dikurangi 1,4 dikurangi 1,5 dibagi dengan 0,0952 dikurangi 0,2317 sama dengan 1,3303. Jadi fxi plus 1 sama dengan 0,0125. Selanjutnya kita hitung errornya 1,3303 didapat dari ini ya, dikurangi 1,4 dibagi dengan 1,3303 dikali dengan 100%, hasilnya 5,24%. Langkah kedua, kita hitung x1 nya, x1 min 1 sama dengan 1,4, fxi kurangi 1 sama dengan 0,0952, dimana xi nya 1,3303, maka fxi nya 0,0125. Lalu xi plus 1 sama dengan 1,3303 dikurangi 0,0125 dikurangi 1,5 kurangi 1,3303 dibagi dengan 0,2317 dikurangi 0,0125, hasilnya yaitu 1,3206. Maka errornya di sini 1,326 kurangi 1,3303 dibagi dengan 1,3206 dikali 100%, hasilnya 0,7%. Nah, di sini kita bisa melihat di kolom ini ada kolom iterasi xi plus 1 dan errornya berapa persen. Untuk iterasi pertama xi plus 1 1,3303 dan errornya 5,24%. Lalu untuk iterasi yang kedua di xi plus 1 13206 errornya 0,7%. Jika dibandingkan dengan Newton-Raphson dengan akar 1,3191 dan errornya 0,03%, maka metode second lebih cepat, tapi tingkat kesalahannya lebih besar. Nah, untuk kriteria konvergensi, dalam selang I sama dengan S min H, S plus H dengan S titik tetap, jika 0 kurang dari Gx kurang dari 1 untuk setiap X elemen 1 disebut iterasi konvergen monoton, sedangkan jika minus 1 kurang dari Gx kurang dari 0 untuk setiap X elemen I merupakan iterasi konvergen berosilasi. Jika Gx lebih dari 1 untuk setiap X elemen I, maka disebut iterasi divergen monoton. Nah, sedangkan jika Gx kurang dari minus 1 untuk setiap X elemen I disebut dengan iterasi divergen berosilasi. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung WA Japri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.